Akhirnya, kerajaan Gowatalo resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dan gencar melakukan perluasan wilayah. Di Kalimantan, mengacu pada prasasti-prasasti yang ada sekitar abad 5 Masehi, di Kalimantan Timur telah berdiri kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Kutai. Selain itu, ada pula Kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat dan Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Pada abad 16, Islam mulai mengunjungi daerah Kerajaan Sukadana. Hingga pada 1590, kerajaan tersebut resmi menjadi kerajaan Islam di bawah pimpinan Sultan Giri Kusuma. Di abad yang sama, Kalimantan Selatan masih didominasi oleh kerajaan Hindu, antara lain Kerajaan Banjar, Negara Dipa, Kahuripan, dan Kerajaan Daha yang berhubungan erat dengan Majapahit. Ketika Kerajaan Demak berdiri, para pemuka agama di Demak serentak menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Kemudian, Raja Banjar Raden Samudera masuk Islam dan berganti nama menjadi Suryanullah. Selanjutnya, dengan bantuan Demak, Sultan Suryanullah berhasil menguasai kerajaan Negara Dipa dan Islam mulai berkembang luas di Kalimantan. Di Maluku dan sekitarnya, ada 4 kerajaan di Maluku yang saling berselisih dan bersaing, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Namun, Ternate yang memegang peranan penting dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Agama Islam sudah dikenal rakyat Ternate sejak abad 15. Raja Ternate yang pertama-tama memeluk Islam adalah Sultan Mahrum, tahun 1465 sampai tahun 1468. Kemudian, digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Maluku dan Irian. Tak lama, Raja Tidore kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Hal yang sama dilakukan oleh Raja Jailolo dan mengganti namanya menjadi Sultan Hasanuddin, dan Raja Bacan yang mengganti namanya menjadi Sultan Zainal Abidin. Di masa penjajahan terdapat pejuang-pejuang Islam yang gencar menentang perendahan, perampasan, dan perampokan terhadap nilai dan hak-hak manusia. Seperti Sultan Trenggono, Kasultanan Demak, yang mengirim bala tentara untuk menggempur benteng Portugis di Sunda Kelapa. Pada 1628, Sultan Agung Hanyakara-Kusuma, Kesultanan Mataram, mengirim 10.000 tentara yang dipimpin oleh Bupati Kendal, Tumanggung Bahureksa, untuk menggempur benteng Hollandia, pusat kekuasaan VOC di Batavia. Selain itu, tahun 1825 hingga 1830 terjadi Perang Diponegoro dengan seruan jihad fisabilillah. Di masa Perang Kemerdekaan, pada tanggal 10 Mei tahun 1908, berdiri Budi Utomo dengan tujuan memperluas kesempatan masyarakat lokal mendapatkan pendidikan pengajaran yang layak sebagai usaha mengangkat derajat bangsa. Kemudian, atas gagasan Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo didirikan perkumpulan dengan nama Sarekat Dagang Islam pada 1909. Hingga pada 1912, atas usul Haji Umar Said Cokro Aminoto, gerakan ini diperluas dan berganti nama menjadi Sarekat Islam. Di tahun yang sama, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Beberapa tahun berselang, tepatnya pada 1926, berdiri Nahdlatul Ulama dengan ketua pertamanya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sedulur, demikian ulasan singkat dari kami tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari Sumatera hingga Maluku. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.